pelaksanaan diseminasi modul 124 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Gimana menurut Ustazah Badia? Apakah saya boleh untuk menyampaikannya di sini? Ya, Ustazah Vidya, insya Allah untuk kegiatan CGP ini kita mendukung ya. Silahkan, saya mengizinkan bisa nanti memanfaatkan jam setelah anak-anak pulang sekolah ya, supaya tidak mengganggu KPM. Monggo nanti dikondisikan teman-teman ya, asal tidak semuanya dikondisikan. Dan silahkan di kegiatan ini, dalam kegiatan diseminasi ini Ustazah Vidya bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman. Insya Allah ilmunya lebih barokah, seperti itu ya. Amin. Terima kasih Ustazah Badia atas izinnya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan saya bisa menularkan apa yang saya dapat di modul 1.4 ini. Amin. Semoga sukses, lancar. Terima kasih sekali lagi Ustazah Badia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Al-Irsyad Banyuwangi, yang terhormat Guru CKB Al-Irsyad Banyuwangi, serta seluruh asatidzah TK Al-Irsyad Banyuwangi yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat semua berkumpul dalam diseminasi pendidikan guru penggerak modul 1.4 budaya positif, calon guru penggerak angkatan ke-7. Semoga acara ini dilancarkan oleh Allah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan yang pertama, yang kedua sambutan Kepala Sekolah TK Al-Irsyad Banyuwangi, yang ketiga penyampaian penerapan budaya positif, yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah TK Al-Irsyad Banyuwangi kepada Ustazah Badia Abdah SPD, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar bersama, bisa sinau bareng ya, karena ilmu yang didapat itu bersumber dari manapun, bisa dari luar, bisa dari teman sejawat, bisa dari sumber lain, karena sekarang ini sumber belajar kita itu lebih luas ya. Untuk itu marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Selanjutnya sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat serta pengikutnya yang sudah mengajarkan kita kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 7 yang hari ini melaksanakan diseminasi, Ustazah Vidya dan Ustazah Rodia, yang saya hormati juga seluruh asatidzah TK Al-Irsyad Banyuwangi yang siap untuk menerima ilmu pada siang hari ini. Kita di sini belajar bareng ya,
Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih di bawahnya, tidak. Tapi kita setara, kita sama-sama belajar seperti itu. Alhamdulillah Asatidah, hari ini dua rekan kita yang menjadi calon guru penggerak ini siap untuk mendesiminasikan ilmunya yang didapat selama pendidikan di calon guru penggerak. Ini adalah kesempatan kita untuk sama-sama belajar ya. Di TK kita, di lembaga kita, adanya guru penggerak ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada lembaga ya. Dampak positif yang insya Allah akan kita rasakan. Jadi kegiatan hari ini juga manfaatnya tidak hanya pada Asatidah yang menjadi calon guru penggerak, tapi kita semua yang ada di sini juga bisa mendapatkan manfaat positifnya, ya. Sehingga ilmu yang didapatkan itu tidak hanya tersimpan dalam diri sendiri, tapi kalau kita berbagi ke orang lain itu insya Allah akan berkembang dan insya Allah akan barokah seperti itu, ya. Harapan saya dan harapan Asatidah semua kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya ucapkan selamat dan sukses tahap demi tahap kegiatan program pendidikan guru penggerak ini dilaksanakan. Semoga nanti sampai di akhir kegiatan mendapatkan kelancaran dan sukses semua ya. Semuanya bisa mengikuti juga menjadi guru penggerak. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan desiminasi dan semoga sukses. Dari materi yang akan disampaikan adalah tentang budaya positif. Yang kita harapkan adalah bahwa kita semua bisa memberikan aura yang positif kepada sekolah, bagaimana menciptakan sekolah itu yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta bisa memberikan dukungan baik kepada sekolah. Seperti itu. Bismillah, kita akan mulai untuk belajar tentang budaya positif hari ini. Semoga lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah TK Al-Insad. Semoga rekan-rekan guru semua tetap semangat dan antusias ya dalam kegiatan ini, dan semoga kita dapat ilmu baru lagi. Amin. Coba semuanya, mana semangatmu? Inilah juara. Oke, terima kasih semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang ditunggu, yaitu penyampaian penerapan budaya positif oleh Ustazah Vidya dan Ustazah Rodia. Aplaus untuk mereka berdua. Kepadanya kami persilahkan. Tes. Oke, Ustazah. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Ustazah Badiah dan SPD atas kesempatan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Asatidah TK Al-Insad Banyuwangi yang sudah meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan ini. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang ini, modul 1.4 budaya positif. Nah, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, guru itu diibaratkan sebagai petani dan anak adalah benih yang akan ditanam. Dari sini kita memahami bahwa sekolah itu ibarat tanah atau ladang tempat menyemai benih tersebut. Nah, sebagai guru kita harus mengusahakan menyiapkan sekolah yang
menyenangkan, yang menjaga dan melindungi anak dari hal-hal yang tidak baik, sehingga akan terbentuk karakter yang baik dalam diri anak. Nah, contohnya anak yang tadinya malas menjadi semangat dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Nah, Ustazah, murid akan mampu menerima dan menyerap apabila di lingkungan sekolah tersebut itu menyenangkan, aman dan nyaman. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, anak akan kesulitan, anak akan sulit untuk berproses, sulit untuk menerima dan menyerap sesuatu apabila di lingkungan tersebut mendapatkan tekanan-tekanan. Nah, dengan demikian tugas seorang guru adalah menciptakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagaimana menciptakan lingkungan aman dan nyaman? Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman itu yang warga sekolahnya saling belajar, saling mendukung dan saling bekerja sama, sehingga di sana akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan berkembang menjadi karakter baik, yang mana karakter baik ini nantinya akan membentuk budaya positif. Seperti itu ya Ustazah ya. Jadi dari kebiasaan berkembang menjadi karakter, lalu kemudian membentuk budaya. Nah, sekarang coba kita perhatikan lingkungan sekolah kita. Bagaimana suasananya? Bagaimana interaksi antar gurunya? Guru saling bertegur sapa. Bagaimana anak menyapa gurunya? Bagaimana guru menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi pada anak didik. Nah, tanpa kita sadari, budaya yang berkembang di sekolah kita ini adalah cermin dari nilai-nilai yang kita yakini, cermin dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Nah, untuk itu tanggung jawab sebagai seorang guru itu bagaimana menciptakan tadi ya yang sudah saya sebutkan, menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk budaya yang positif. Nah, untuk itu tugas sebagai seorang guru adalah memberikan lingkungan yang aman dan nyaman tadi dalam anak berproses untuk mengembangkan potensinya. Ya, bagaimana menciptakan lingkungan yang anak ini bisa belajar, kemudian melakukan kesalahan, dan kemudian anak belajar lagi. Nah, itu yang perlu harus diperhatikan oleh guru. Jadi guru di sini adalah pemimpin pembelajaran untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, tugas yang selanjutnya, tugas seorang guru adalah mencabut atau menghilangkan tekanan-tekanan yang ada di lingkungan sekolah agar murid dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Karena itu tadi ya Ustazah, murid dengan kondisi tertekan itu akan sulit menyerap dan menerima suatu pembelajaran. Nah, itu tadi sekilas tentang budaya positif. Lanjut Ustazah. Nah, di sini mari kita perhatikan ada pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana ini Ustazah? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Coba Ustazah Ida, apa alasannya? Kalau menurut saya, cara kita mendisiplinkan anak itu dengan diberikan hukuman itu akan memberikan kesan yang buruk terhadap anak. Jadi anak itu akan mengalami trauma tersendiri mungkin ya. Melihat dari hukuman tersebut, cara guru itu memberikan hukuman seperti apa dulu ya Ustazah ya. Mungkin hukuman seperti agar anak itu disiplin, ya harus kita arahkan lagi supaya
tetap belajar dengan baik, ustadznya juga harus tetap konsisten terhadap anak tersebut. Jadi menurut saya hukuman untuk anak itu tidak diperbolehkan. Masya Allah. Terima kasih atas tanggapannya Ustazah Ida. Iya, hukuman kata Ustazah Ida tidak setuju dengan hukuman yang mendisiplinkan anak karena akan terbentuk trauma ya dalam diri anak. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak, dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana dengan pertanyaan nomor 2, apakah setuju atau tidak setuju? Siapa yang mau coba menjawab? Ya, barangkali ada yang berkenan untuk mencoba menjawab atau mau dihayati dulu pertanyaannya. Diresapi dulu. Sepertinya Ustazah Atika ini yang mau mencoba menjawab. Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau positif, insya Allah setuju. Kalau hukumannya positif, ya, yang sesuai lah dengan apa yang dilanggar. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustazah Atika atas tanggapannya. Ustazah Atika setuju kalau hukumannya itu positif dan sesuai dengan apa yang dia langgar, gitu. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini dengan yang ketiga ini apakah setuju atau tidak setuju? Setuju? Bisa dikasih alasannya Ustazah Dewi? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, saya setuju. Karena contohnya kepada anak saya, ketika anak itu melakukan kebaikan, pasti saya itu memberi penghargaan sehingga dapat meningkatkan motivasi anak itu lebih baik gitu menurut saya. Oke, baiklah. Nah, katanya Ustazah Dewi setuju dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, untuk lebih jelasnya, tentang pendapat-pendapat kita tadi, marilah kita bahas untuk selanjutnya. Next, saudara dia. Enggak, langsung. Nah, ya, tadi sudah pertanyaan pemantiknya tadi ya. Topik yang akan saya sampaikan di sini, topik budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ustazah Rodia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Oke, next Ustazah Rodia. Kita ke topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next, oke. Nah, di sini ada sebuah permainan. Ya, saya membutuhkan 2 orang ustazah yang berkenan, yang dengan ikhlas maju 2 orang. Mungkin bisa Ustazah Eli, Ustazah Ida, pengen nyoba ya? Oke. Nah, boleh berdiri di depan nanti. Oke. Sudah? Nah di sini ada A dan B, ada Ustazah Ida dan Ustazah Eli. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, ya. Ustazah Ida A, Ustazah Eli B, ya. Jangan tulis nama saya. Kecil aja yang bisa digenggam.
Bisa menulis apa aja yang penting. Oke, baiklah ya Ustazah Ida A. Setelah ditulis digenggam dengan erat dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Nah, seperti itu sudah. Kemudian Ustazah Eli akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Ustazah Ida memberikan benda tersebut. Ustazah Eli bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar Ustazah Ida membuka kepalan tangannya. Coba Ustazah Eli, boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh dimarahi, boleh. Coba bisa lihat ke depan biar teman-teman semua kelihatan. Iya, genggamannya. Ayo Ustazah Eli. Nanti aku belikan ikan bakar. Ya, Tuhan. Berikan kita. Enggak ya? Kasih dong. Allah itu sayang sama orang yang baik. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustazah Ida dan Ustazah Eli. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ustazah Ida tadi memberikan kertas yang ada di dalam genggamannya. Ustazah Ida membuka genggamannya dan memberikan ke Ustazah Eli. Nah, di sini lanjut Ustazah tadi. Oh belum. Nah, di sini tadi alasan Ustazah Ida tadi kenapa kok membuka genggamannya dan memberikan ke Ustazah Eli? Saya tadi menulis dalam secari kertas kecil. Yang saya tulis itu adalah agama. Insyaallah. Jadi kalau saya berbagi tentang ilmu agama, insyaallah itu kan berkah ya Ustazah. Insyaallah. Jadi berguna, bermanfaat bagi teman sejawat, saudara, bahkan keluarga, anak pun kan karena agama itu tiangnya fondasi kita sebagai umat muslim ya. Jadi tidak masalah saya itu memberikan ilmu agama kepada sesama. Nah, dari permainan itu tadi kita dapat melihat, kita dapat memahami siapa sesungguhnya yang memegang kontrol. Siapa yang memegang kontrol untuk menutup atau membuka tangannya. Ya, dari sini bisa kita lihat yang memegang kontrol atas diri kita ya diri kita sendiri. Ya, kita ingin membuka itu tadi, kita ingin menutup, tidak ingin memberikan itu ada dalam diri kita sendiri. Posisi kontrol itu ada dalam diri kita sendiri. Seperti itu ya Ustazah ya. Oke. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku baik dilihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, bisa jadi tadi motivasinya Ustazah Ida karena ingin diberikan ikan bakar sama Ustazah Eli. Itu adalah tujuan. Ya, bisa jadi tadi Ustazah Ida ingin memberikan karena itu agama, ingin memberikan keberkahan bagi semua orang. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Namun kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah ya.
Oke, lanjut Ustazah Nadia. Bisa dibesarkan Ustazah Nadia? Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, ilusi itu berarti sepertinya ya. Ilusi guru mengontrol murid. Padahal guru tidak bisa memaksa murid ketika murid itu tidak ingin melakukan sesuatu. Yang terjadi sebenarnya adalah murid yang membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Dan ini kadang menjadi sebuah kebutuhan dasar yang murid itu ingin dikontrol sama gurunya. Seperti itu ya Ustazah. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke, kita menggunakan kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ini sebenarnya menuju pada identitas gagal. Kenapa menuju pada identitas gagal? Karena murid akan berpandangan buruk terhadap dirinya. Contohnya seperti ini. Ustazah sedih loh, tadi Alula tidak nurut sama Ustazah. Alula lari-lari di dalam kelas. Nah, di sini Ustazah sedih loh. Jadi anak itu berpandangan dirinya sudah membuat gurunya sedih. Dan dia menilai dirinya itu anak yang tidak nurut, ya. Jadi hati-hati dalam kritik dan membuat orang merasa bersalah ini. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Jadi bujukan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Bujukan dapat mempengaruhi anak-anak melakukan sesuatu. Namun dalam jangka waktu tertentu, anak ketika menyadari dirinya sedang dirayu atau dibujuk oleh ustazahnya untuk mengerjakan sesuatu, dia akan mencoba menolaknya. Atau bahkan ada anak yang ketergantungan. Jadi harus dirayu dulu baru mau melakukan sesuatu itu. Nah, yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh murid, oleh anak-anak. Jadi ketika tidak mau melakukan sesuatu, akhirnya dipaksa. Padahal ini akan memunculkan hubungan permusuhan. Anak-anak tidak suka ya dipaksa. Nanti kalau lama-lama dipaksa, lama-lama tidak suka sama gurunya. Nah, ini yang disebut dengan memunculkan hubungan permusuhan. Oke, Ustaz Nadia, kembali ke PPT saya. Tidak bisa tadi. Oke, tadi sudah. Gimana? Lanjut. Dalam penerapan disiplin dalam rangka penerapan lingkungan positif, maka yang perlu diperhatikan adalah perlu ditinjau adalah penerapan disiplin pada anak, penerapan disiplin positif pada anak. Apakah telah efektif atau perlu ditinjau ulang kembali? Namun disiplin sendiri itu apa sih? Nah, disiplin menurut Ustazah apa Ustazah? Ayo, menurut Ustazah Fir, disiplin itu apa? Menurut saya disiplin itu artinya bahwa anak itu bisa mengikuti aturan yang ada. Oke. Ya. Disiplin itu identik dengan aturan, dengan tata tertib, dengan sesuatu yang harus dipahami, dipatuhi, ya, sesuatu yang harus dipatuhi. Padahal berasal dari bahasa Latin ya, disiplin itu artinya belajar. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah. Ya, sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan.
kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Ya Ustazah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, selanjutnya Ustazah Rodia. Nah, apa hubungannya disiplin dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, seperti contohnya tadi, tujuannya ingin mendapatkan ikan bakar, tujuannya ingin menyebarkan keberkahan. Yang selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selain nilai-nilai kebajikan ini, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang lain. Ada 6 nilai-nilai kebajikan, tapi di sini saya contohkan yang ini, primary years program. Ya, ada toleransi, rasa hormat, antusias, empati. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Dan ada juga 9 pilar karakter. Namun yang kita pakai di sini adalah profil pelajar Pancasila karena itu termuat dalam tujuan pendidikan nasional. Oke, selanjutnya saya dia. Nah, itu tadi tentang nilai positif dan nilai kebajikan. iya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, sekarang kita lanjut ke topik 2. Topik 2 ini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Naik ke saudara dia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 menurut Diana Gosen. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Oke, baiklah, kita ke motivasi yang pertama. Untuk motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari perilaku manusia. Ya, orang dengan motivasi ini cenderung menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul apabila mereka tidak melakukan berbuat sesuatu yang sesuai dengan yang ditetapkan. Biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya, motivasi ini bersifat eksternal, ya. Oke, untuk yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apakah Ustazah pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan? Apakah pernah Ustazah datang ke sekolah tepat waktu untuk mendapatkan pujian dari Ustazah Badiah? Ustazah sepertinya pernah ini ketawa. Oke, iya. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, ya. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan yang mereka rasa itu penting di dalam hidupnya. Biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, bisa mereka melakukan melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan pujian, dan bisa juga orang dengan motivasi ini ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan predikat guru terbaik dan reward dari yayasan. Nah, ayo siapa? Nah, ini juga motivasinya berasal dari eksternal, motivasinya bersifat eksternal. Untuk motivasi yang ketiga,
Motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Biasanya orang yang menghargai diri sendiri itu percaya akan nilai-nilai yang mereka yakini, dengan nilai-nilai yang mereka anut. Misalnya, saya ke sekolah datang tepat waktu karena tanggung jawab saya, karena itu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Nah, ini nilai tanggung jawab yang orang itu yakini. Nah, ini berasal dari dalam dirinya. Motivasi ini bersifat internal, ya. Motivasi ini adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai yang dipercaya dalam diri murid agar terbentuk motivasi intrinsiknya. Karena kalau sudah terbentuk motivasi intrinsiknya, motivasi internalnya, ini akan berdampak dalam jangka panjang. Ya, mereka tidak akan peduli dengan penghargaan ataupun dengan imbalan. Jadi meskipun mereka tidak mendapatkan penghargaan, kalau sudah punya motivasi internal itu akan tidak peduli, ya, tetap akan berpegang teguh kepada nilai-nilai yang diyakininya. Selanjutnya saudara dia. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ya. Ketika saya membaca dihukum oleh penghargaan, yang saya percaya sebelumnya, penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi, seperti Ustaz tadi, ya, dapat meningkatkan motivasi. Tapi kenapa di sini dihukum oleh penghargaan? Ya, seakan-akan penghargaan itu menghukum, ya, meminta atau menerima seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, yang meminta atau memuju, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bila anak-anak diberi penghargaan, dia akan melakukan sesuatu yang kita inginkan pada saat itu. Pada saat tidak diberi penghargaan, apakah akan melakukannya? Belum tentu, ya. Bahkan bisa jadi tidak akan melakukannya kalau si anak ini hanya mengharapkan penghargaan. Jadi tidak bisa berlaku dalam jangka waktu panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, seperti dalam sistem ranking, ya. Anak-anak yang merasa dihukum yang tidak mendapatkan ranking 1, dan yang paling merasa terhukum adalah yang ranking 2. Kenapa kok saya tidak bisa ranking 1? Kenapa saya ranking 2? Ini penghargaan menghukum. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, dalam suatu penelitian ada sekelompok anak laki-laki yang berumur 9 tahun diminta untuk melihat suatu gambar dan membedakan gambar tersebut. Gambar-gambar tersebut itu hampir mirip. Hasilnya, anak-anak yang tidak diberi penghargaan itu menjawab pertanyaan dengan benar, dan sebagian besar anak-anak yang diberi penghargaan untuk melihat itu tadi memberikan jawaban yang salah. Itu sebuah penelitian, dan saya pun mengobservasi murid saya, ya, ketika setelah hafalan ada anak yang harus mendapatkan A. Jadi ketika menyetorkan hafalan itu hafalannya tidak karu-karuan, tidak lancar, ya. Berbeda dengan anak yang tidak mengharapkan nilai A, dia dengan tenang menyetorkan hafalan dengan lancar, seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif di sini yaitu penghargaan itu orang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, maka otomatis akan kecewa dan tidak akan berusaha keras lagi seperti sebelumnya. Penghargaan merusak hubungan, ya. Seperti di dalam kelas,
ada anak yang pintar yang selalu dipuji oleh gurunya, ini secara otomatis akan menimbulkan rasa iri, rasa tidak senang pada anak yang diberi pujian tersebut. Nah, ini pada akhirnya akan memunculkan persaingan. Ini yang dinamakan penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, saudara dia. Nah, ini penghargaan menurunkan kualitas. Mereka yang diberi penghargaan, yang diberi imbalan dalam melakukan sesuatu, itu berbeda kualitasnya dengan yang tidak diberi sesuatu, yang tidak diberi penghargaan. Yang tidak diberi penghargaan ini akan bisa melakukan sesuatu yang lebih dari yang diberi penghargaan. Oke. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Mereka kreatif karena ada penghargaan, bisa. Tapi ketika tidak ada penghargaan, bisa jadi tidak akan sekreatif itu. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena motivasinya tadi untuk mendapatkan penghargaan. Lalu Ustazah, apa yang harus kita lakukan untuk kalau penghargaan nggak boleh, terus apa yang harus dilakukan? Sedangkan kita mengajar di TK yang anak-anak itu butuh penguatan ketika mereka melakukan sesuatu. Nah, yang boleh dilakukan adalah memberikan apresiasi atau pengakuan. Nah, apresiasi ini diberikan secara pribadi, secara khusus, ya. Contohnya seperti ini. Masya Allah, Allah sudah hebat, sudah membuang sampah di tempat sampah, ya. Jadi jangan Masya Allah, Allah hebat, Masya Allah, Salman pinter. Nah, pinternya pinter apa? Hebatnya hebat apa? Disebutkan apa yang sudah mereka capai, apa yang sudah mereka lakukan, disebutkan. Ini namanya pengakuan. Jadi penghargaan itu tidak boleh, tapi apresiasi diperbolehkan dengan syarat-syarat itu tadi, disebutkan apa yang sudah mereka lakukan. Oke, selanjutnya saudara dia. Oke, di sini ada studi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ustazah, pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Tidak, Ustazah Fit? Alasannya apa, Ustazah Fit? Karena membuat anak tersebut menjadi minder dan kurang percaya diri. Oke, Ustazah Fit tidak setuju karena membuat Iva minder dan percaya diri. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Ustazah, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, Ustazah Fit lagi. Kenapa Bu Fit ke hukuman? Ya, karena Pak guru tersebut langsung menunjuk anak tersebut untuk maju ke depan, dan sehingga membuat murid tersebut menjadi malu di depan teman-temannya. Iya, hukumannya sepihak ya Ustazah Fit ya. Ya, jadi
perlakuannya dilakukan secara sepihak, langsung disuruh maju ke depan. Oke. Ustazah break dulu ya. Ada. Ya. Baiklah Ustazah, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Ya. Menurut Ustazah, hukuman itu apa? Apa Ustazah Vina kayaknya mau mencoba menjawab Ustazah Vina? Hukuman itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan jika kita melanggar suatu aturan yang ada. Sesuatu yang akan kita dapatkan jika melanggar sesuatu ya. Aturan, oh iya, sesuatu yang akan kita dapatkan jika melanggar aturan. Sedangkan konsekuensi, ayo, siapa yang tahu konsekuensi ini apa? Menurut Ustazah, konsekuensi ini apa? Coba Ustazah Okta ingin dengar suaranya saya. Konsekuensi adalah Tidak apa-apa Ustaz, disampaikan aja. Menurut Ustazah gimana? sedikit mirip dengan hukuman. Menurut saya ya, konsekuensi hampir mirip dengan hukuman, tetapi lebih ringan. Lebih ringan. Oke. Terima kasih Ustazah Okta atas tanggapannya. Konsekuensi itu menurut Ustazah Okta hampir mirip dengan hukuman, namun lebih ringan. Oke. Coba Ustazah, mari kita simak perbedaan hukuman dan konsekuensi di bawah ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ustaz David, konsekuensi. Ustazah yang lain hukuman ya. Oke, nanti kita lihat jawaban yang tepat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, mulai keras ini suaranya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, ada hukuman, ada konsekuensi. Marilah kita lihat jawabannya. Nah, di sini ya, mencatat 100 kali dalam buku itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat itu hukuman. Murid diminta push up itu hukuman. Menggantikan tugas teman tadi konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi. Nah, ada yang tanya di sini, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Yang di atas itu termasuk hukuman, sedangkan yang di bawah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK konsekuensi. Mengapa demikian? Padahal sama-sama lari. Iya, padahal hukumannya sama-sama lari ya. Karena pelajaran PJOK. Karena itu ya memang kegiatannya. Aduh, oke. Keyakinan kelas. Oke. Karena di atas hukumannya tidak berbanding lurus dengan apa yang Masya Allah, iya. Karena yang di atas hukumannya itu tidak ada hubungannya dengan dengan aturan yang dilanggar. Sedangkan yang di bawah
Ya, seperti yang dikatakan Ustaz Badia tadi, lari mengelilingi lapangan basket untuk pelajaran PJOK ini ada hubungannya. Jadi itu adalah konsekuensi. Baiklah, Ustazah, lanjut. Nah, ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, ya, dihukum itu sakit, bahkan tidak dipukul, tapi kalau kita dihukum disuruh berdiri di depan kelas itu akan teringat sampai kita dewasa. Ya, ini membuat anak sakit mau fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, untuk selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Dengan dihukum jadi nggak suka, ya, jadi membenci sama kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu membuat konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi menimbulkan konsep diri yang baik. Dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, seringnya kita ya dengan dihukum anak-anak itu tidak akan jujur, mereka akan menyembunyikan kesalahannya, tidak mau terbuka. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Seperti tadi disuruh berdiri di depan kelas dan ditertawakan oleh teman-temannya, mereka merasa dipermalukan. Ya, Ikhwan tadi merasa dipermalukan dan tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi anak dibuat kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau tempo. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan? Hukuman atau konsekuensi, Ustazah? Konsekuensi. Oke, baiklah. Konsekuensi. Namun, ya, ada yang lebih yang lebih baik lagi dari konsekuensi, yaitu restitusi. Lanjut, Ustaz Rabiah. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada anak yang melanggar, itu anak akan mendapatkan konsekuensi. Nah, di sini ada yang lebih baik dari konsekuensi, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, Ustazah, di sini ada yang sudah mendengar sebelumnya tentang restitusi ini? Belum. Iya, sama. Saya juga baru mendengar ini. Restitusi ini adalah ilmu baru buat saya. Nah, ini adalah tahapan yang lebih baik dari konsekuensi. Di sini dengan restitusi akan membentuk disiplin positif dalam diri anak. Nah, ini ya, hukuman itu membuat anak menuju pada identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi, ya. Hukuman itu bersifat negatif, sedangkan konsekuensi itu netral dan restitusi adalah positif. Ini kalau konsekuensi tadi sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika kita sudah punya konsekuensi dengan murid kita, bagaimana jika anak-anak tidak mentaati aturan? Apakah mereka akan di luar dulu? Apakah mereka akan berdiri dulu di luar karpet? Seperti itu. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan.
Jadi anak-anak itu diberi pilihan atas kesalahan yang dia lakukan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, karena murid akan menemukan sendiri ya kesalahannya, dan dengan arahan guru akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Oke, murid atau anak mendapatkan penguatan di restitusi, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk pilihannya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus restitusi ini apa yang kamu yakini, ya? Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Next, nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, ya, tidak seperti hukuman tadi. Ketika dihukum, otomatis anak akan tidak suka sama gurunya, akan diingat terus. Sedangkan restitusi ini memperbaiki hukuman. Anak akan merasa seperti diayomi oleh guru tersebut. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau gini? Ya, diberi tawaran pada anak-anak, diberi pilihan. Untuk selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya. Oke, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau tadi hukuman, ketika anak dipermalukan tadi, mereka akan minder. Namun kalau restitusi, mereka mengembalikan murid yang berbuat salah tadi pada kelompoknya. Mereka tidak akan minder ketika bergabung dengan kelompoknya. Nah, sebelum ke topik yang ketiga, saya akan menayangkan sebuah restitusi tadi. Dikecilkan ya misalnya. Videonya satu lagi. Nah, kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, hari ini pembelajaran kita selesai. Sekarang kita mau bermain Oke, bagaimana cara masalah kita jika bermain bersama? Alula, sepertinya tadi waktu bermain, Alula ada masalah dicantikan. Kalau boleh tahu, masalah apa sayang? Mungkin Ustazah bisa membantu. Oh, aku nggak mau bermain. Apa sayang? Iya, tadi Ustazah lihat Alula senang sekali bermain. Nah, tapi teman-teman yang lain yang cantik juga ingin bermain.
itu tadi ya contoh anak diberi tawaran bagaimana ketika ingin bermain lebih lama, bagaimana kalau datangnya lebih awal ya. Contoh memberi tawaran yang kemarin dalam studi kasus yang saya lakukan. Jadi anak diberi tawaran sehingga anak tersebut akan memiliki suatu legowo memiliki sesuatu yang oh iya ternyata aku harus seperti ini ya, daripada harus menghukum dan melakukan konsekuensi. Nah itu tadi contoh dari restitusi. Baiklah kita ke topik yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa Ustazah? Apa konsekuensinya? Iya, keselamatan ya. Kita mengutamakan keselamatan dalam menggunakan helm di jalan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa Ustazah? Pada saat pandemi itu? Iya, biar tidak tertular corona ya. Alasannya untuk kesehatan dan keselamatan juga. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa Ustazah? Biar mendapatkan ilmunya. Soalnya kalau terlambat itu jadi ketinggalan ilmunya. Iya, ketinggalan ilmunya, Masya Allah ya. Berarti kenapa harus keyakinan? Itu ada nilai-nilai yang kita yakini ya, nilai-nilai keselamatan tadi, nilai-nilai kesehatan, dan nilai-nilai biar tidak biar tidak tertinggal. Nah, itu yang kita yakini. Makanya mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut Ustazah Nadia. Nah, di sini peraturan kelas itu tentang tataan, petunjuk untuk mengatur. Sedangkan keyakinan kelas itu kepercayaan, keyakinan, ya, dan sebagainya yang sungguh-sungguh. Lanjut. Nah, ini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan universal ya, keyakinan kelas. Pernyataan-keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semua yang ada di kelas itu ikut berkontribusi, ikut membuat dalam keyakinan kelas tersebut melalui kegiatan curah pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas apabila dirasa tidak sesuai dari waktu ke waktu, ya. Jadi tidak takut. Lanjut. Nah, di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Next, saudara ini. Nah, ini adalah keyakinan kelasnya. Nilai-nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Untuk peraturan dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelas itu cukup menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, sedangkan di keyakinan kelas menghormati orang dan berkomitmen, ya, punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah
kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu bersabar, gunakan masker itu kesehatan, jangan berlari di koridor kelas. Iya, keamanan dan keselamatan. Next adalah dia prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan kelas yang akan dibuat, yang perlu disepakati bersama. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari para murid dan ditulis di papan tulis. Jadi kalau di TK bisa ditanya satu persatu. Jadi setelah mereka menyebutkan peraturannya bagaimana, ditulis di papan tulis. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ya, kalau kalimat negatifnya jangan berlari di kelas. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas. Oke, selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, ini selanjutnya ajak warga menemukan nilai kebajikan dari yang mereka sebutkan tadi. Nah, ini kegiatan ini juga merupakan pendalaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah pernyataan keyakinan akan berkurang. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingat dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keenam, setelah selesai dibuat itu semua warga kelas ditinjau kembali, ya, dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas agar bisa dilihat ya oleh semua warga kelas. Ditempel di tempat yang ketika masuk itu yang kelihatan adalah keyakinan kelasnya. Lanjut ke saudara dia. Ini ya, keyakinan kelas: datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal. Ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mana? Datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin, tanggung jawab. Tanggung jawab kayaknya ke sebelahnya itu. Menjaga kelas tetap bersih, buang sampah di tempat sampah, melaksanakan piket kelas. Nah, ini nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Selanjutnya, mengucap salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, membaca juz amma sebelum pelajaran. Ini nilai-nilai kebajikannya apa? Apa saudara? Religius. Oke. Yang selanjutnya, menghormati guru, berteman dengan semua siswa dan sayang teman. Apa ini? Menghormati orang lain. Baiklah, itu ya keyakinan kelasnya: disiplin, tanggung jawab, religius, dan menghormati orang lain. Baiklah Ustazah, kita sudah sampai di slide yang terakhir ya. Demikian tadi penjelasan mengenai keyakinan kelas sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif. Nah, tentunya untuk mewujudkan keyakinan kelas ini membutuhkan proses, tidak bisa dalam waktu singkat. Jadi harus bersabar ya Ustazah. Oke Ustazah, baiklah, sebelum saya akhiri kita bertepuk semangat dulu dong. Yo, tepuk semangat. Semangat. Oi. Oi, oi. Oi, oi. Yeay. Senang ya Ustazah ya, sudah di akhir sesi saya. Oke, baiklah. Asatidah mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Oh, mau tanya Ustazah Rika. Untuk keyakinan kelas ya,
Untuk membuat keyakinan kelas itu apakah ada waktunya kapan keyakinan kelas itu dirubah atau tetap? Ya, baiklah, pertanyaan dari Ustazah Atika. Dalam membuat keyakinan kelas itu ada waktunya. Kapan merubahnya? Berapa waktunya? Oke. Iya. Keyakinan kelas itu dibuat fleksibel ya Ustazah. Jadi ketika keyakinan kelas itu dirasa tidak sesuai dengan warga kelas itu sendiri, itu bisa dirubah. Jadi bisa dilihatnya itu dalam jangka waktu mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan. Ya, jadi kan kita observasi dulu. Kalau benar-benar ini dirasa tidak sesuai, baru kita bisa merubahnya. Seperti itu ya Ustazah Atika. Ada lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya Ustazah semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh tak kira ada tulisannya di kotak putih. Ternyata muncul di terima kasih. Airat, HP-nya Kaurat. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fik juga untuk Ustazah Rodia. Satu kali lagi plus untuk Ustazah Rodia. Masya Allah ya, hari ini Ustazah Rodia sudah melengkapi tentang pemaparan budaya positif, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ustazah Vidya dan Rodia bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengaplikasikannya kepada murid-murid kita. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak yaitu Bu Vidya dan Ustazah Rodia serta para peserta rekan-rekan asatidzah yang sudah mau mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh mereka berdua. Ya, sekali lagi saya sebagai pembawa acara saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari saya, dan kelebihan hanya milik Allah. Marilah kita tutup kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 TK Amsat Banyuwangi dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Atika. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali karena hari ini saya dapat ilmu dari Ustazah Vidya dan Rodia, yaitu tentang budaya positif yang mengenai tentang hukuman yang menjadi konsekuensi, kemudian peraturan kelas yang menjadi keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 5 kontrol, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Masya Allah, Barakallahu Fik untuk Ustazah Vidya dan Rodia. Semoga ilmunya bermanfaat, dan insya Allah kedepannya saya akan mempraktekannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Vidya dan Ustazah Rodia sudah mendiseminasikan ilmunya mengenai budaya positif. Insya Allah untuk kedepannya akan kami terapkan kepada peserta didik kami. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.